yang divonis terkena COVID-19, baik yang OTG, yakin bisa kalahkan COVID-19. Berhadapan langsung lah dengan COVID-19. Harus di rapid test dulu, di rapid usia yang beresiko. Dokternya bilang dia itu tipes katanya. Duduk juga nggak enak, nggak bisa tidur lah, semua tubuhnya terasa. Mulai agak sedikit napas agak berat, batuk-batuk gitu. Kalau dia batuk itu hasil ronsen terus di parunya itu ada masalah. Orang itu kalau sudah kena COVID itu seolah-olah sudah aib. Pengalaman ngarawat ibu yang sakit. Berkat Al-Quran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Jalan Tengah di mana saja berada, yang insya Allah saat ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sedang menikmati kesuksesannya. Kenapa? Karena kami doakan semua penonton, apalagi yang mau subscribe ya, diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun saat ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang istimewa yang akan membawa informasi yang berharga. Informasi yang berharga, sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang saat ini dalam keadaan sakit, khususnya yang divonis terkena COVID-19, baik yang OTG, orang tanpa gejala ya, bukan orang tambah galau, maupun Anda yang dengan gejala. Saat ini di rumah sakit, mungkin sedang mengalami susah napas, bahkan ada yang pakai ventilator dan segala macamnya. Mudah-mudahan setelah mendengar informasi ini, Anda semakin bersemangat, yakin bisa kalahkan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Coba bisa diperkenalkan dirinya dulu. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu ya pemirsa channel Jalan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, saya berterima kasih kepada Bapak Tuan Guru yang telah memperkenankan kami untuk hadir di tempat ini. Insya Allah kita mungkin akan berbagi ya informasi pengalaman yang kami dapatkan ketika bersinggungan berhadapan langsung lah dengan COVID-19. Memang alhamdulillah wa syukurillah, nama saya dulu nih Ustaz ya, Arif ya dari Lombok Timur. Di Lombok Timur tepatnya di mana? Siapa tahu Kelayu, pemirsa desa, ada yang dari sana, dari Kelayu ya. Desa Kelayu. Masya Allah. Berarti ini demi memberikan edukasi informasi berharga, jauh-jauh dari Kelayu datang. Iya. Masya Allah. Karena memang yang mengidap langsung ya terinfeksi virus itu ibu saya sendiri. Cuma sedikit banyak saya paham lah atau tahu gitu kondisi beliau sejak sebelum dia itu ditetapkan terinfeksi virus corona sampai beliau keluar di ruang isolasi, karena saya yang mendampingi dia di ruang isolasi. Coba gimana kronologi awal-awal dari dia mungkin diketahui, kemudian diperiksa, ditetapkan, terus sampai mengalami yang parah konon ceritanya. Coba gimana? Jadi sebenarnya ibu saya nih kan, awalnya gejalanya itu dia panas ya, panas, tidak ada batuk, tidak ada sesak, panas kita anggap seperti demam biasa. Tetapi 1-2 hari belum kunjung juga ada perubahan, akhirnya kita bawa ke dokter, tapi rawat jalan, dokter umum gitu ya. Nah, sebenarnya dokter menganjurkan waktu itu ketika melihat kondisi ibu sih, katanya karena lemah, disarankan supaya rawat inap program. Tetapi ibu bilang kita coba di rumah saja lah gitu, untuk minum obat begitu ya. Dokter waktu itu dokter klinik atau rumah sakit? Di klinik ya. Di Lombok Timur berarti ini. Ya, salah satu klinik di Lombok Timur. Kemudian pulang 2 hari berikutnya juga belum ada perubahan. Akhirnya kita putuskan kalau begitu rawat inap. Kita bawa ke IGD di salah satu rumah sakit di Lombok. Oh, tidak kembali ke klinik yang awal? Tidak ke klinik, untuk rawat inap. Nah, setelah di screening ya, ditanya-tanya sama perawat, mungkin ada gejala-gejala seperti COVID kan, panas, demam, gitu. Meskipun tidak batuk, lemas gitu kan. Akhirnya diputuskan kalau ingin dirawat di sini
harus di rapid test dulu, di rapid test kata anjuran dokternya. Tapi kalau tidak sanggup di rapid test ya dipersilahkan untuk ke rumah sakit yang lain, ya daerah begitu, rumah sakit daerah gitu, karena itu rujukan ya, rumah sakit rujukan apa namanya COVID lah gitu ya. Tapi sampai yang dibawa ke rumah sakit tadi yang kedua setelah di klinik itu belum menunjukkan gejala-gejala gitu ya, masih sakit panas saja. Iya, panas sama lemas lah gitu. Lemas. Tidak ada nafsu makan. Oh, kalau napas biasa ya? Napasnya biasa sebenarnya. Biasa, batuk tidak gitu, batuk. tidak. Tapi ngomong-ngomong umur beliau itu berapa? Dia 60 tahun. 60 tahun. Apanya usia yang beresiko. Berisiko ya. Nah, terus lanjut. Nah, kemudian setelah diskrin hasilnya non reaktif. Artinya tidak positif setelah di rapid gitu ya. Setelah di rapid itu non reaktif dia kan, akhirnya dirawatlah di rumah sakit tersebut. Nah 1-2 hari kalau nggak salah itu, kemudian kita tanya dokternya sebenarnya dia sakit apa. Dokternya bilang dia itu tipes katanya, katanya dia tipes kan gitu. Kurang lebih selama 5 hari dirawat di rumah sakit. Akhirnya karena ada perkembangan sedikit lah, belum terlalu signifikan perkembangannya sebenarnya. Masih terasa lemas, sakit lah badannya, cuma ada mau makan itu saja lah perkembangannya. Hanya kita minta mungkin bisa dirawat di rumah lah, sambil mungkin nanti rawat jalan. Akhirnya dikasih izin sama dokter, tetapi sebelum pulang itu beliau di rongsen dulu. Nah setelah di rongsen ternyata di paru-parunya ini ada infeksi, katanya pneumonia. Pneumonia kan infeksi. Akhirnya setelah kita pulang sekitar 5 hari di rumah juga belum kita kontrol ke dokter tersebut ya, spesialis dalam waktu itu. Tapi karena kondisinya itu sudah sangat lemah sekali, nah di sana sudah mulai batuk. Soalnya memang apa namanya dia tidur itu nggak enak, duduk juga nggak enak, nggak bisa tidur lah begitu kan, semua tubuhnya terasa. Mulai agak sedikit napas agak berat, batuk-batuk gitu. Kalau dia batuk itu memang dadanya yang terasa sakit gitu. Akhirnya kita putuskan bawa ke Mataram, salah satu rumah sakit juga di Mataram. Stop sepotong dikit. Waktu dokter ngatakan hasil ronsen terus di parunya itu ada masalah, dokter tidak menduga itu COVID. Karena kan belum di swab kan, sehingga tidak dianu gitu, tidak apa namanya, mungkin tidak berani dipastikan. Sementara orang itu kan dipastikan apa namanya. Tapi dokter tidak menyampaikan, nah ini mungkin swab aja biasa saja ya, tidak. Cuma karena kan hanya menyampaikan di parunya gitu ya. Ya ketika sebelum masuk kan sudah dirapid itu, dirapid karena hasilnya non reaktif. Cuma memang ya disuruh sebaiknya nanti kalau pulang dia itu tidur di tempat berlainan dulu, jaga gitu. Sudah, berarti dokternya sudah ada prediksi gitu ya. Mungkin sudah. Terus lanjut. Akhirnya kita bawa ke spesialis paru ya, di rumah sakit. Nah sebelum masuk ke poli paru itu, karena melihat gejala-gejala di screening juga ya, jadi tidak bisa langsung bertemu dokter sebelum harus diisolasi dulu. Apalagi kemudian kita serahkan apa namanya, pernah di rongsen, dilihat oh ini ada infeksi ini, kalau begini harus diswab dulu, baru dokternya mau bisa lah gitu, mengobati. Akhirnya karena kita juga apa namanya khawatir juga gitu, takut kalau ibu itu benar-benar COVID itu kan seperti pemberitaan stigma negatif begitu kan. Jadi orang itu kalau sudah kena COVID itu seolah-olah sudah aib yang luar biasa. Nah ini yang memang kita sangat sayangkan. Padahal apa namanya, kalau memang ada gejala silahkan saja ke dokter. Insya Allah mungkin nanti akan diberikan penanganan yang baik. Dan mungkin juga buat masyarakat ya jangan terlalu berlebihan juga apa namanya, ketika ada orang COVID keluarnya kadang dikucilkan, sampai di berita itu kan ada pasien yang sudah 1 bulan sembuh itu tetapi ditolak sama masyarakatnya, sampai dia kemudian pergi ngekos, ditahu sama yang punya kos itu ya, dia itu pernah COVID padahal sudah sembuh 1 bulan yang lalu, diusir lagi. Itu kan di berita itu kan sampai seperti itu. Ini dampak sosial yang luar biasa. Ya. Mungkin itu juga salah satu penyebab kenapa orang tidak mau ditahu COVID. Nah itu dia. Karena perlakuan masyarakat. Nah ini juga perlu disikapi sama pemerintah ya. Akibatnya kan nanti kalau orang
merasa ada gejala, takut untuk pergi ke rumah sakit sehingga semakin parah nanti kan. Itu yang memang kita sayangkan. Mudah-mudahan sangat berharga masyarakat ini yang menonton pengalaman. jangan sampai takut gitu ya, karena di rumah sakit. Nah, nanti kita juga mungkin mungkin begini. pengalaman. Untuk sebelum kita masuk ke pengalaman ngerawat ibu yang sakit, supaya masyarakat semakin yakin gitu, bahwa orang kalau sudah sembuh itu diterima, sudah tidak akan menulari. Nah, antum selama ngurus ibu kan kontak dengan ibu, ngurus ibu. Nah, kena ada antum gitu. Alhamdulillah, saya di ruang isolasi itu kan yang namanya ruang isolasi semuanya tertutup, jendela itu nggak boleh buka. Memang ada di sana mesin mesin pembersih udara, katanya pembersih bakteri, tetapi jarang saya nyalakan karena suaranya bising, nggak bisa istirahat. Sehingga kan ruangan ber-AC, kemudian kipas saja sementara tertutup. Belum lagi kontak saya itu erat fisiknya kan gitu. Nah, dengan ibu ya. Kalau ibu ke kamar kecil, saya yang papa begitu kan, bahwa pokoknya sangat erat. Tetapi alhamdulillah 2 kali swab gitu ya, saya sejak menemani ibu itu selalu negatif. Masya Allah, mabruk. Nih, ini luar biasa ini. Pemirsa akan tambah kuat imun dan imannya ini. Apalagi ada pengalaman menarik lagi. Lanjut gimana? Mungkin nanti insya Allah nanti kita akan ceritakan apa rahasia mungkin bisa kekebalan tubuh kita ya, meskipun kalau kita dengar orang begitu ya, tidak jarak 1 meter saja kalau ngomong bisa kena katanya kan. Mungkin bisa saja tergantung imun orang kan. Benar. Ya, mungkin benar lah, mungkin itu karena penelitian ilmiah. Tergantung penerimaan orang kan imunnya. Nah, singkat cerita gitu, akhirnya kami putuskan untuk swab ya. Ya, ke rumah sakit dulu kita tidak jadi di rumah sakit yang tadi itu kan. Kita bawa ke IGD di rumah sakit pemerintah yang ada di sinilah di Kota Mataram. Setelah di IGD akhirnya awalnya kita ingin supaya jangan dirawat lah gitu, dirawat inap dulu, kalau bisa rawat jalan. Tetapi setelah di rongsen kemudian di screen ditanya-tanya nggak bisa, harus dirawat inap kan, karena kondisi ini sangat lama. Ya tidak ada pilihan lain demi kesembuhan kan. Ya. Orang tua akhirnya kita putuskan supaya dirawat inap, tetapi dengan syarat dia itu harus diisolasi dulu sebelum, karena belum di swab ini kan. Ada gejala-gejala mirip COVID. Kalau rumah sakit sebelum pindah itu dia mau dirawat kalau di swab. Iya, memang mungkin standar semua rumah sakit. Oke, maksud saya ketika di rumah sakit itu mau dirawat dengan catatan mau di swab, kan diputuskan untuk tidak di sana, pindah ke rumah sakit lain. Karena pertimbangannya juga kan tidak menggunakan BPJS. Itu juga salah satu. Tidak menggunakan. Akhirnya setelah diisolasi, rumah sakit yang menerima BPJS itu diisolasi, tetapi dengan perjanjian kalau dia itu sebelum dia harus diisolasi, di swab dulu. Kalau di hasilnya positif, maka dibawa ke ruang isolasi khusus untuk COVID. Tetapi kalau dia negatif sebanyak 2 kali ya, negatif sebanyak 2 kali, maka ke ruang biasa lah, seperti penyakit-penyakit biasa itu. Nah, akhirnya kemudian juga konsekuensinya lah. Pertama, penunggunya itu atau yang mendampinginya dia itu, kalau dia positif tidak boleh bergantian sampai kapan dia sembuh. Maka itu juga dua-duanya itu harus makanya kejadian juga ini, ada kejadian di dekat kamar saya itu, ada bapaknya kan dia positif, kemudian yang jaga anaknya. Nah, bapaknya sudah sudah sehat gitu ya, negatif, tetapi anaknya masih positif, tidak bisa pulang. Giliran dia awalnya anak nunggu bapak, sekarang bapak nunggu anak gitu. Sampai begitu. Sehingga memang kita yang yang jaga itu dipastikan harus benar-benar sehat, tidak ada penyakit, ya, dan memang resiko. Benar. Ya, tapi ya demi orang tua kan. Tapi selama menjaga, Antoni pakai APD atau normal aja? Normal aja. Kan tidak mungkin kalau saya terus-terusan 24 jam atau bahkan seminggu pakai masker, pas tidur kan. Iya, benar.
Makanya ketika masuk di ruang isolasi ya sudah saya tawakal saja, saya anggap diri saya sudah kena saja, kemudian terserah lagi mana. Kan begitu. Begitupun pasien dalam hal ini Ibu Antum juga dia tidak pakai tidak pakai masker, tidak pakai sarung tangan, normal juga ya. Normal itu. Pak kadang pakai masker sesekali pas perawat masuk gitu, untuk melihat kondisi. Karena kalau kelamaan pakai masker terus itu katanya nanti kumis tambah lebat gitu kan, apalagi kalau ibu-ibu tumbuh kumis kan susah gitu. Terus. Iya, singkat cerita itu ya langsung Tan Guru. Jadi saya ingat itu hari Kamis ya. Hari Kamis pagi beliau di swab. Kemudian sorenya ketika masuk perawat di ruangan isolasi IGD ya, belum isolasi COVID, IGD itu kita diinformasikan supaya bahwa sekarang dia akan dipindah katanya. Tapi tidak dikasih tahu secara langsung bahwa beliau ini positif sesuai hasil swab gitu ya. Baru kemudian keesokannya paginya itu kita ditelepon sama dokter parunya bahwa beliau hasil swabnya itu positif. Dan sekarang di ruang isolasi khusus COVID itu ya. Ketika info Antum positif itu ada diserahkan semacam lembaran ini? Tidak, ditelepon. Hanya telepon. Sampai sekarang tidak pernah lihat hasil pemeriksaan swab positif pertama itu. Mungkin itu mungkin enggak tahu, enggak ada kita. Mungkin ya semacam cuma hasil rongsen. Ya, mungkin ada kode etik lah seperti itu ya. Nah itu karena kan di ruangan itu kan yang namanya ruang isolasi, jadi perawat juga tidak tetap di sana, di luar, dan dokter selalu mandu kita lewat CCTV, sehingga kalau ada hal-hal yang perlu mungkin disampaikan sama pasien atau keluarga pasien maka lewat telepon, kemudian dipantau di CCTV. Begitu juga kita kalau kalau ada perlu misalnya butuh gitu, maka kita telepon, ada nomor khusus perawat yang kita telepon, ya butuh apa. Atau mungkin lewat CCTV kita gini gitu ya. Artinya enggak langsung ditelepon gitu. Ditelepon caranya biar mungkin lebih cepat kalau ini kan gini kayak dunia lain tuh bahasa nyerah gitu. Nah itu itu kronologinya sampai ibu saya ditetapkan ya positif kena virus corona. Dalam perjalanan itu di ruang sebelum isolasi, gimana kondisi tambah parah Ibu Antum atau? Ya makin hari makin parah sih kalau kita lihat begitu ya. Saya juga baca-baca di website Aldo Dokter itu sering tanya jawab kesehatan itu. Memang katanya kan gejala COVID ini kan 3 tingkatannya, ada ringan, sedang, sama yang berat. Gitu. Nah sesuai dengan hasil rongsen kemudian informasi dari dokter, ibu Tiang Niki kan mungkin bisa kita katakan gejala berat. Kenapa? Karena dia itu pneumonia, terjadi infeksi di paru-parunya. Bahkan agak sakit dadanya kalau bernapas, beratlah napasnya. Kemudian tuh kalau misalnya dia turun sedikit saja dari ranjang tempat tidur itu sudah ngos-ngosan juga, sampai seperti itulah itu. Sehingga ketika di ruang isolasi itu beliau dibantulah pernapasan dengan ventilator, oksigen gitu. Di ruang isolasi khusus COVID sudah ini ya? Khusus COVID itu. Pakai ventilator itu sampai beliau merasa lega lah pernapasannya itu baru dilepas gitu. Nah itu kondisi yang itu bisa kita katakan mungkin dia sangat berat lah gitu kondisinya waktu itu, sampai beliau itu ketika saya nemani satu malam di malam pertama di di rumah sakit itu di ruang isolasi ya, gitu lebih isolasi, pasnya ya. Ya di ruang isolasi, tapi di ruang isolasi IGD waktu itu masih belum di ruang khusus COVID itu. Dia malam itu minta saya supaya jangan tidur dulu katanya. Malam ini katanya. Tetap di dekat saya nggak tahu, kayaknya rasanya dia itu ingin sampai pinggang saking berat sakit yang dirasakan. Sekujur tubuhnya itu sudah memang terasa sakit sih itu yang dirasakan. Kalau misalnya ditanya
keluhannya di posisi mana gitu kan, sakitnya persisnya itu dia nggak tahu, cuma semua tubuhnya ini sudah sakit rasanya dan juga lemas. Sampai dia berpikir merasa dirinya itu mungkin mau meninggal kasarnya ya. Kasarnya itu meninggal katanya. Akhirnya benar ya, kita tidak tidur kan malam itu ya, apa yang bisa kita lakukan ngaji apa itu yang untuk menghibur dia kan supaya tenang. Nah apa namanya, perawatannya juga mungkin ya selama di sini alhamdulillah ya, kita berterima kasih lah kepada semua tim medis ya yang menangani, khususnya ibu saya, termasuk perawatnya, dokternya, bahkan juga apa namanya petugas kebersihan kan yang tiap hari itu semuanya ramah-ramah bagus. Masya Allah. Dan juga apa namanya pelayanan di rumah sakit sangat memuaskan gitu. Ya. Makan itu kan, kalau makan itu ya semuanya bergizi lah tiap hari. Pasien maupun penunggu bergizi makanannya bergizi. ya. Pokoknya kalau enggak daging sapi, ayam, ikan, telur. Nah, ini sekalian promosi ya. Supaya kalau ada yang sakit itu tidak takut gitu. Takut, malah ya dokternya enak. ramah, perawatnya ramah, makannya dilayani. Malah kayak kita pasien VIP gitu ya. Sangat. Minum susu 3 kali sehari. Masya pagi, Allah. siang, malam itu. Keren. Nah, itu siapa nanya pelayannya lah, terima kasih lah kepada pihak rumah sakit ya. Rumah sakit lah. Nah, demikiannya pengalamannya. Apanya perawatan selama di sana. Nah, adapun kalau apa namanya kan tadi diisolasi IGD. Ya. Setelah diisolasi IGD, beliau dipindah ke isolasi COVID sempat. Ya. Itu selama berapa hari itu di sana itu lebih kurang 2 minggu. 2 minggu. Nah, ini ada pengalaman menarik lah juga ini, mungkin karena juga saya tonton di YouTube dan baca-baca di media, banyak juga mengalami pengalaman seperti ini. Iya. Memang di rumah sakit itu kan obat-obatan tetap diwajib, bahkan dia itu sehari minumnya itu 3 macam obat yang diminum, gitu ya. Belum lagi yang disuntikkan ke dalam apa namanya impusnya. Yeah. Terus pakai ventilator kan. Terus ada sempat juga di beberapa hari itu, di awal-awal itu dia itu dikasih sebelum tidur malam itu 1,5 botol itu saya katanya antibiotik gitu. Jadi banyak obat-obatan memang yang dikasih sama apa namanya pihak rumah sakit. Cuma memang yang dialami juga sama beberapa pasien ya yang lain. Waktu itu kan apa namanya ketika beliau ditetapkan positif gitu ya, saya harus apa namanya targetkan dalam 1 minggu ini bisa hatam 30 juz saya bilang kan, untuk membantu, mungkin bisa membantu ibu saya sembuh saya bilang. Karena memang kalau saya suruh dia, kondisinya waktu itu mungkin nggak memungkinkan juga ya, sangat lemah. Begitu akhirnya baca gitu. Yang baca ini antum atau saya yang baca kan gitu ya. Setiap habis sholat ya 1 juz, habis subuh 1 juz lah gitu. Dan memang yang saya dengar itu ada pasien yang 14 hari selama diisolasi, setelah 14 hari khatam itu baru dia negatif hasilnya. Ada yang 29 hari khatam Al-Quran negatif katanya. Ini semakin meyakinkan saya kan di berita-berita ya. Nah akhirnya saya pokoknya harus ngaji siang waktu, tidak ada juga yang kita kerjakan ngaji. Sampai kemudian 1 minggu ibu saya di swab, tapi ternyata ya qadarullah ya, setelah di swab hasilnya masih positif. Saya berpikir kenapa ini kita sudah ngaji. Itu swab yang kedua. Yang kedua setelah ditetapkan. Karena kan protapnya yang di rumah sakit itu kan seumpama ini hari apa misalnya ini hari Kamis ya, hari Kamis itu ditetapkan positif, maka itu akan diswab lagi Kamis mendatang, 1 minggu berikutnya. Tetapi kalau negatif, umpama negatif hari ini, maka besok lagi diswab 2 kali. Baru kalau sudah 2 kali swab apa namanya bisa pulang ya. Nah itu saya berpikir apa namanya kenapa ibu saya ini. Akhirnya saya minta beliau, ibu mama saya bilang kan bahasa panggil dia mak, saya bilang coba kalau bisa dalam 1 minggu ini sebelum swab berikutnya
sudah hatam Al-Quran. Saya bilang awalnya dia agak berat, itu melaksanakan itu, karena dia bilang gimana saya mau khatam 1 minggu itu 30 juz, bernapas baca Yasin saya ini yang ngos-ngosan berat napasnya, katanya. Saya bilang ya ndak apa-apa, ndak mesti harus dilapaskan gitu ya, diperdengarkan lah gitu ya. Diperdengarkan gitu. Toh kita sholat saja nggak bisa berdiri dulu sampai sholat jangan istirahat. Istirahat ya. Iya benar. Seperti itu. Apalagi ini amalan sunat saya. Oh iya sunat. Tapi saya bilang lah, bukannya cukup kita kalau membaca Qul Huwallah 3 kali seperti kata itu kan sama sudah dengan khatam Quran ya. Quran katanya. Ya memang benar seperti itu hadisnya, tetapi kita tidak tahu dari sekian jumlah huruf, jumlah ayat di dalam Al-Quran itu mana yang berkah atau menjadi asbab pertolongan Allah terhadap dia. Nah akhirnya katanya setelah dia sembuh, ibu saya kemarin cerita, jadi pesan saya yang seperti itu, kita nggak tahu dari ayat mana itu Allah akan menurunkan kesembuhan. Itu yang memotivasi beliau. Akhirnya beliau membaca Al-Quran menggunakan aplikasi di HP, meskipun penglihatannya nggak terlalu jelas. Ya kadang dia baca di dalam hati Al-Quran menggunakan HP, sesekali juga disuarakan. Nah persis kemudian 1 minggu kemudian saya ingat malam Kamisnya itu ya, malam Kamis beliau itu sudah khatam Al-Quran. Yang mana besok paginya itu akan diswab jadwalnya. Ya. Nah setelah pagi ternyata alhamdulillah, syukurillah, setelah khatam malamnya itu paginya hasilnya negatif alhamdulillah. Nah karena aturan protapnya kan gitu 2 kali swab baru bisa keluar. Di hari Kamis itu sebelum Lebaran. Nah karena keesokannya Jumat itu kan Lebaran Idul Adha, kan libur kan gitu. Akhirnya Sabtunya di swab beliau untuk yang kedua kalinya, dan hasilnya kalau swab setelah negatif tidak perlu menunggu seminggu. Tidak perlu. Swab pertama negatif, bisa besoknya di swab lagi gitu. Tapi nih sebelum antum memutuskan untuk usul kepada ibunda tercinta untuk baca Quran sampai khatam, targetkan seminggu ini, selama di ruang isolasi itu gimana antum melihat kondisi beliau? Apa lelah bernapas, lemas, ada rasa kesakitan, mengeluh gitu selama di ruang isolasi ini? Di pertama-tama masuk sih ya. Ya, jadi pertama isolasi COVID kita sekarang sudah ke isolasi COVID pertama ini. Masuknya itu sekitar 2 atau 3 hari lah kalau nggak salah, itu 2 atau 3 harinya itu dia masih lemas begitu. Kayak pertama ya. Kayak pertama. Baru setelah itu ada sedikit perubahan. Setelah dikasih tindakan obat segala macam gitu ya. Seperti nafsu makan sudah mulai mulai ada ya. Kemudian ya bisa tersenyum ngobrol gitu kan. Kalau sebelumnya kan berat begitu dia ngomong. Itu sih yang saya pantau perkembangannya selama di ruang isolasi. Cuma memang 1 minggu selama di sana itu sudah ada perkembangan lah kalau dibandingkan dengan sebelumnya. Tetapi kan syaratnya kalau keluar itu kan harus negatif. Meskipun Oke, ini kan kurang lebih 2 minggu. Begitu masuk, berangsur-angsur 2-3 hari berikutnya beliau ada perubahan lah, bisa tersenyum. Kamis pertama ketika berada di sana di swab tetap positif kan? Nah, walaupun antum sudah baca Quran, tetap dikasih tindakan obat, sehingga antum putuskan untuk mulai Kamis ini dan sampai Kamis berikutnya, mama yang baca Qurannya sampai khatam gitu. Siapa tahu bisa negatif gitu. Nah, minggu kedua itu kondisinya tetap seperti minggu pertama, lemah, ngos-ngosan. Enggak sih, sudah ada perkembangan. Pengobatan dari rumah sakit tetap ada. Ya, tetap ada pengobatan. Bahkan dia itu diimpus itu selama 14 hari. Pertama supaya katanya kan supaya cairan tubuhnya kan. Saya lupa elektrolit apa namanya, supaya tetap terpenuhi, dan juga karena ada pengobatan yang rutin diberikan yang dimasukkan lewat impusnya yang disuntikan. Itu yang meskipun kondisinya sudah
artinya nafsu makannya itu sudah selera makannya sudah normal, normal. Apa namanya, memang kalau masalah yang kita rasakan ini kan Pak Tuan Guru, berkat Al-Quran ini juga kan. Ternyata juga saya pernah baca nih apa namanya, secara dibuktikan secara ilmiah Al-Quran ini bisa menjadi obat kan? Obat khususnya COVID juga gitu ya? Yes, segala macam penyakit. Karena kan apa namanya, kita kan di dalam Al-Quran ini kan bahwa Al-Quran sebagai obat. Ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Nah, ini ada peneliti yang baca nih dari Timur Tengah, kelahiran sudah, namanya Abdul Daim Al-Kahil. Jadi dia itu meneliti bahwa virus ya yang masuk ke dalam tubuh kita nih diibaratkan dia itu membawa informasi dan program. Kemudian virus ini mempengaruhi sel kita sehingga dia itu terpengaruh dengan program virus. Nah, sel inilah tubuh kita itu memburuk menjadi sakit. Nah, Al-Quran katanya itu dibuktikan. Jadi Al-Quran yang kita baca itu setiap ayat itu memiliki informasi dan program berbeda-beda. Ketika dibaca itu maka akan masuk ke sel itu dan mereprogram katanya, mereprogram dan merekomposisi daripada sel itu sehingga dia itu pulih selnya seperti sedia kala dan bahkan juga menghasilkan apa namanya daya tahan tubuh yang imun semakin ya, kuat. Imun itulah yang melawan kuat. virus-virus itu. Dan dia memang sudah terbukti lah, dibuktikan secara ilmiah peneliti dari Timur Tengah itu. Sebelum swab kedua, setelah negatif ini kan begitu di swab setelah hatam Quran negatif hasilnya kan. Nah, tapi aturannya 2 kali swab negatif baru boleh. Nah, Jumat Idul Adha, Sabtu di swab masih di rumah sakit. Begitu swab yang kedua hasil negatif, terus diizinkan pulang. Iya, diizinkan pulang. Antum sampai diizinkan pulang itu tetap negatif ya? Atau antum diperiksa dulu? Oh, periksa dulu sebelum pulang anaknya, karena dia nunggu. Kan begini saya tanyakan dulu, memang setelah 2 hari di ruang isolasi kan saya di swab gitu kan, di swab 2 kali dan dua-dua negatif. Nah, saya tanya ke perawat, apakah nanti sebelum pulang itu di swab lagi? Nanti akan dilakukan evaluasi. Saya nggak tahu apa namanya, maksudnya evaluasi itu seperti apa? Apakah di swab atau cuma bahasanya? Nah, kenyataannya tidak di swab ya? Ya, tapi dipantau kan tidak ada gejala. Iya, tidak ada gejala ya. Sehat-sehat gitu ya, alhamdulillah ya, diizinkan pulang kan seperti itu. Itulah apa namanya pengalaman. Terus sekarang ibunda masih sekarang, sehat ya, atau? Alhamdulillah apa namanya, bahkan mungkin ya kalau kita jadi itu dia itu semakin sehat setelah kena COVID lebih ini. Sehat dari sebelumnya ya. Gimana indikasinya itu? Jadi kalau sebelum kena COVID itu memang dia mungkin ya karena tua kan sudah usia lemah biasa makan sedikit, tetapi setelah kena COVID justru nafsu makannya tinggi ya, Masya Allah. Tapi tadi ada sempitan juga antum katakan terkait dengan jaga jarak tadi itu. Ada apa? Ada informasi atau ada ilmu yang terkait dengan jaga jarak? Kan antum tadi bilang kita kan dianjurkan jaga jarak karena jarak 1 meter itu takut ketularan. Tapi ada semacam rahasia yang antum sampaikan? Kalau seperti tadi itu kan, maksudnya kan meskipun saya di ruang isolasi yang sangat beresiko kan karena tertular begitu, tetapi alhamdulillah apa namanya dibuktikan dengan hasil swab itu kan selalu tetap negatif ya. Tetap negatif. Ya, yang pertama mungkin berkat Al-Quran itu juga. Iya, karena antum selama di sana terus baca Quran, mungkin ada virus yang masuk membawa informasi yang menyakitkan. Begitu baca Quran, ada lagi nih yang masuk membawa informasi menyehatkan. Jadi kalah virusnya. Nah, bisa gitu. Saja istilah OTG nih kan, Pak Tuan Guru. OTG ini kan orang tanpa gejala, nggak ada kelihatan sakit, tetapi setelah di swab bisa saja positif kan seperti itu. Iya. Dan banyak terjadi, mungkin lebih banyak OTG timbang yang dengan gejala ya. Apalagi ditambah dengan orang tambah galau ya tambah banyak artinya presentasinya. Sama di di sebelah ruangan kami juga itu kan
ada anaknya juga nggak ada gejala apa-apa katanya, tetapi ditetapkan hasil swabnya, sesuai hasil swab dia itu terinfeksi virus, pun nggak ada gejala kan gitu. Dan mungkin ibu saya terbilang kalau dibandingkan yang lain, karena informasi yang kita dengar ada di samping kamar kami juga itu, dia itu ketika saya pertama masuk itu sudah 2 minggu di sana. Nah kemarin pas kami keluar itu masih dia di sana. Dia kan 1 bulan sudah diisolasi. 1 bulan. Padahal kalau kita lihat dari umur ya, bahkan itu lebih muda, jauh lebih muda. Perempuan umur udah 60-an, terus terinfeksi virus yang membahayakan, terus langsung kena sesak napas sampai pakai ventilator, tapi biiznillah baca Quran sembuh. Nah. Tapi bukan berarti niki kita mengabaikan pengobatan yang lain. Karena kan selain ibu antum baca Quran, dia juga tetap menerima pengobatan di rumah sakit ya. Sehingga ikhtiar ilahiyahnya jalan, ikhtiar medis juga jalan. Sehingga mungkin ketika disinergikan dua-duanya ini hasilnya semakin lebih bagus benar. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan kan yang tadi itu kan seperti saya bilang ada sampai 2 bulan juga diisolasi di sana. Itu yang teman itu 2 bulan, sebulan, tetapi beliau 2 minggu. Alhamdulillah bisa. Meskipun ini informasi yang berharga sekali. Ada beberapa poin pemirsa Jalan Tengah yang bisa kita tarik di sini. Yang pertama, jangan sekali menganggap orang yang kena COVID atau alumni COVID lah kita bilang itu sebagai orang yang harus dijauhi. Ini yang menyebabkan orang jadi tidak mau ketahuan COVID, tidak mau ke rumah sakit, justru membahayakan dirinya sendiri dan membahayakan orang lain tentunya. Kemudian yang kedua, di sini semakin menambah keyakinan kita, membuktikan bahwa Al-Quran amaliyah kita. Nah makanya teruslah bentengi diri kita dengan kita mengikuti protokol kesehatan, dan bentengi diri juga dengan banyak melakukan kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, bil khusus kepada narasumber kita yang sudah jauh-jauh datang dari Lombok Timur. Begitupun bagi Anda yang punya pengalaman tentang usaha, pengalaman tentang kesehatan, pengalaman menarik yang bisa Anda bagi dengan masyarakat lainnya di tengah pandemi seperti ini, sangat kami tunggu. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.